Ramadan, bulan yang identik dengan kedamaian, refleksi, dan ibadah. Namun sejarah mencatat sisi lain yang mengejutkan. 7 pertempuran besar yang mengubah arah dunia justru terjadi saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Mari kita selami kisah-kisah ini. Kita mulai dengan Battle of Badar, sebuah titik balik krusial dalam sejarah awal Islam. Pertempuran ini meletus pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslimin dari Madinah yang hanya berjumlah sekitar 313 orang menghadapi kekuatan Quraisy Mekah yang jauh lebih besar. Meskipun kalah jumlah, semangat juang dan strategi yang cerdik menjadi kunci. Kaum muslimin bertempur dengan keyakinan yang luar biasa, menghadapi musuh yang lebih siap dan lengkap senjatanya. Pertempuran berlangsung sengit, dengan banyak tokoh penting dari kedua belah pihak gugur. Pada akhirnya, kaum muslimin meraih kemenangan yang gemilang. Kemenangan ini bukan hanya sekedar militer, tapi juga simbolis. Badar mengubah keseimbangan kekuatan di Jazirah Arab. Madinah mendapatkan pengakuan dan kekuatan politik yang signifikan. Ini adalah pertempuran yang mengubah keseimbangan kekuatan di Arabia, membuka jalan bagi ekspansi Islam selanjutnya. Berikutnya, kita beralih ke penaklukan Mekah, sebuah peristiwa yang membawa kedamaian setelah konflik panjang. Terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, atau sekitar tahun 630 Masehi. Setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan besar menuju Mekah. Jumlah pasukan muslimin saat itu mencapai 10.000 orang. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang luar biasa, menunjukkan dominasi Islam di Jazirah Arab. Namun, yang membedakan penaklukan ini adalah minimnya pertumpahan darah. Kota Mekah ditaklukkan hampir tanpa perlawanan besar. Kunci keberhasilan ini adalah kebijakan Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan pengampunan. Beliau menyatakan, "Hari ini tidak ada celaan atas kalian." Patung-patung berhala di Ka'bah dihancurkan, menandai kembalinya kemurnian tauhid. Peristiwa ini mengakhiri konflik panjang dan menyatukan sebagian besar Jazirah Arab di bawah satu kepemimpinan. Kota yang dulu menjadi pusat perlawanan akhirnya kembali tanpa pertumpahan darah besar. Sebuah pelajaran tentang kemenangan melalui belas kasih. Mekkah menjadi pusat spiritual abadi Islam. Beralih ke abad pertengahan, kita akan membahas pertempuran Ain Jalut yang menghentikan invasi Mongol. Terjadi pada 25 Ramadan 658 H atau 3 September 1260 Masehi. Mongol di bawah Hulaguhan telah menghancurkan Baghdad dan bergerak ke barat. Kekaisaran Mongol dikenal sebagai kekuatan militer paling ditakuti pada masanya. Mereka mengancam akan menghapus peradaban Islam dan Eropa. Namun, di medan pertempuran Ain Jalut, sebuah kekuatan baru muncul untuk melawan mereka, pasukan Mamluk dari Mesir. Dipimpin oleh Sultan Qutus dan jenderal cerdiknya, Baybars. Mamluk menggunakan taktik perang gerilya dan jebakan untuk memancing Mongol. Pertempuran berlangsung sangat brutal dan tanpa ampun. Pada momen krusial, Sultan Qutus sendiri turun ke medan perang, melemparkan helmnya dan berteriak, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu Qutus." Seruannya membangkitkan semangat pasukannya, dan mereka berhasil membalikkan keadaan. Ain Jalut menjadi kekalahan besar pertama bagi Mongol dalam ekspansi mereka. Pertempuran yang menghentikan salah satu kekuatan paling ditakuti dalam sejarah. Mencegah perluasan Mongol ke Afrika Utara dan menyelamatkan peradaban Islam. Sebuah kemenangan yang menyelamatkan dunia dari dominasi Mongol. Sekarang kita melangkah ke era modern. Perang Arab-Israel tahun 1973, juga dikenal sebagai Perang Yom Kippur atau Perang Ramadan. Dimulai pada 10 Ramadan 1393 H yang bertepatan dengan 6 Oktober 1973. Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Serangan ini bertepatan dengan Hari Raya Yom Kippur bagi umat Yahudi. Ini adalah upaya untuk merebut kembali wilayah yang hilang dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Keberhasilan awal pasukan Arab
mengejutkan dunia. Mesir berhasil menyeberangi terusan Suez dan Suriah maju di dataran tinggi Golan. Namun, Israel segera melancarkan serangan balik yang sengit dengan dukungan besar dari Amerika Serikat. Perang ini mengubah dinamika politik Timur Tengah secara permanen. Serangan mendadak yang menguncang keseimbangan kekuatan kawasan. Juga memicu krisis energi global karena embargo minyak oleh negara-negara Arab. Perang ini membuka jalan bagi perjanjian damai Camp David antara Mesir dan Israel, menyisakan dampak mendalam pada hubungan regional hingga kini. Selanjutnya, Perang Irak tahun 2003, konflik modern yang terus berlanjut di bulan suci Ramadan. Invasi ke Irak oleh koalisi pimpinan AS dimulai pada Maret 2003. Operasi militer ini terus berlanjut memasuki bulan Ramadan tahun itu. Meskipun sebagian besar warga menjalankan ibadah puasa, pertempuran dan ketegangan tidak berhenti. Jatuhnya Baghdad dan rezim Saddam Hussein diikuti oleh munculnya pemberontakan dan instabilitas. Tentara koalisi menghadapi perlawanan sengit, bahkan di kota-kota yang dianggap telah dikuasai. Ketika perang modern tidak berhenti bahkan di bulan suci. Konflik ini mengubah geopolitik Timur Tengah hingga hari ini, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu munculnya kelompok-kelompok ekstremis. Jutaan orang mengungsi dan ribuan tewas. Sebuah pengingat pahit bahwa konflik tak mengenal waktu. Berlanjut ke Perang Saudara Suriah, salah satu krisis kemanusiaan terbesar abad ke-21. Sejak dimulai pada 2011, beberapa ofensif besar terjadi saat bulan Ramadan. Konflik ini melibatkan berbagai faksi, intervensi asing, dan penderitaan sipil yang tak terhingga. Selama bulan puasa, warga sipil Suriah harus menghadapi kelaparan, pengepungan, dan serangan udara. Ramadan di tengah reruntuhan dan pengungsian. Momen suci yang seharusnya membawa ketenangan justru dipenuhi dengan ketakutan dan kehancuran. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menjadi pengungsi di negeri sendiri atau di negara lain. Ini adalah salah satu krisis kemanusiaan paling parah di era modern. Dengan Ramadan yang terus berulang setiap tahun, penderitaan di Suriah masih jauh dari kata usai. Menjadi saksi bisu, kegetiran bulan suci bagi jutaan warga Suriah. Terakhir, Perang Saudara Libya tahun 2011 yang mengakhiri sebuah rezim namun menciptakan babak baru. Konflik bersenjata ini pecah di tengah gejolak Arab Spring dan terus berlangsung meskipun memasuki bulan Ramadan tahun 2011. Pasukan pemberontak, dengan dukungan serangan udara NATO, perlahan maju menguasai wilayah. Ramadan menjadi saksi jatuhnya Tripoli, ibu kota Libya. Kematian Muammar Gaddafi menandai berakhirnya rezim otoriter yang berkuasa selama 4 dekade. Namun, pergantian kekuasaan dibayar dengan kekacauan panjang. Libya terpecah belah, dengan berbagai faksi bersenjata memperebutkan kendali. Negara ini terjerumus ke dalam ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan. Ramadan di Libya menjadi momen refleksi atas harga mahal sebuah revolusi. 7 perang, 7 momen berbeda dalam sejarah. Ramadan tidak selalu menghentikan konflik. Namun, dalam banyak kasus, bulan ini justru menjadi saksi perubahan besar. Baik kemenangan gemilang yang mengubah arah sejarah, runtuhnya rezim yang berkuasa, maupun awal ketidakstabilan baru yang berkepanjangan. Pertanyaannya bukan hanya mengapa perang terjadi di bulan suci, tetapi bagaimana sejarah memaknai momen tersebut dan apa pelajarannya bagi kita. Sejarah adalah cerminan masa lalu yang membentuk masa depan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap lembarannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.